Selamat siang. Melanjutkan analisa kita tadi pagi ya. Video pertama itu, video kedua ya. Eh, Kita lihat sudah 3 jam yang lalu ya, berarti jam 10 tadi. eh, yang kita analisa tadi ini kita bisa melihat FX 75 ini sedang melakukan gerakan turun tadi di 3 jamnya. Dan ini harus kita geser dulu di ibu kita melihat gimana sih pergerakan yang terjadi di FX 75. Nah, kita bisa melihat bahwa gelombang reaksi dari gelombang naik ini dari bawah tadi kita ganti dulu warnanya ini. Merah, oke. Jadi dari sini, dari atas ini ke bawah, kita hapus saja ini dulu. Oke. Artinya ini gelombang aksi, ini gelombang reaksinya, dan gelombang aksi yang naik ini juga tadi mempunyai gelombang reaksi turunnya. Jadi terus bergantian. Ini kita ganti dulu warnanya, kita ganti biru. Nah, di sini kita bisa melihat yang mengukur gelombang, kita mau mengukur gelombang reaksi yang terjadi di sini, artinya ini kita anggap aksinya dan kita mau mengukur gelombang reaksinya ini sampai di mana. Nah, dari pengukuran gelombang ini kita bisa melihat bahwa gelombang reaksi ini mulai kehilangan momentum untuk bisa naik ke atas. Artinya dia kehilangan momentum untuk mencoba naik untuk retrace sedangnya. Jadi ini kelihatan dari gerakannya satu, 2, 3, 4, 4 candle ini, 2 candle, 3 candle ini berhasil, 1 candle ini berhasil berada tepat di bawah area 42.580 ini. Nah, eh, tapi secara keseluruhan ini gelombang aksi ini masih berpengaruh ya di dalam reaksi gelombang ini. Artinya walaupun walaupun dia eh, kelihatannya melemah, tapi gelombang aksi ini masih belum dikalahkan, masih 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 punya pengaruh untuk naik ke atas selama eh, lowernya ini masih belum dilewati. Jadi selama masih belum dilewati ini, up-nya ini masih tetap eh, aktif ya. Sama seperti di gelombang yang di sini, ini kan masih belum bisa dilewati. Artinya ini gelombang XC ke C ini masih mempunyai pengaruh ke depannya. Nah, begitu juga dengan gelombangnya, walaupun dia gelombang kecil, pengaruhnya untuk naik juga masih ada. Nah, sama ini juga masih mempengaruhi, ini masih mempengaruhi gelombang C ke X ini masih ada pengaruhnya di gelombang yang di bawah ini. Kita beri aja namanya C. Ini kita kasih C aksen C1 lah. C1. Nah, ini masih punya pengaruh. Nah, kita coba susun pertanyaan. Nah, jadi setelah mengetahui informasi ini, bagaimana kita melakukan strategi buy dan sell? Di mana titik kita masuknya? Bagaimana cara entry-nya supaya eh, tidak loss dan tidak menggerus equity yang kita punya. Baik, kita coba susun strategi dari informasi yang sudah kita miliki tadi. Nah, secara kecenderungan kita tahu ini punya pengaruh, ini juga masih punya pengaruh. Nah, yang kita pegang itu yang gelombang eh, reaksi naiknya ini, artinya
kita masih menduga ini gelombangnya masih akan naik terus ke atas selama level ini itu masih belum dilewati oleh si harga ini. Nah, selama ini masih belum dilewati, maka titik-titik ini menjadi titik perhatian kita untuk melakukan eh, buy position. Artinya ketika harga mendekat di daerah sini dan di daerah sini, maka kita bisa melakukan buy position. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah nggak bisa kita juga sell? Nah, boleh. Kita boleh menganggap sell berarti kita menganggap bahwa pengaruh gelombang ini masih ada dan terus membawa turun eh, si harga ini. Artinya dia masih mau membawa turun harga ini. Nah, posisinya sekarang ini harga sedang berada di bawah level SB gelombang XC ke C. Artinya, secara kecenderungan ketika harga sudah berada di bawah level ini, maka dominasi seller itu sudah sangat besar di gelombang ini. Artinya dia akan membawa harga ini akan lebih turun lebih jauh lagi. Kecuali ketika level ini atau level ini menahan gerakan turun ini. Artinya bisa jadi nanti ini akan sideways di dalam range harga ini. Nah, kita coba lihat berdasarkan BBMA yang kita miliki, apakah kita bisa melakukan opsi sell di dalam ini dengan anggapan bahwa harga sudah bermain-main di bawah gelombang SP ini. Mari kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tadi kita berada di posisi ini ya. Nah, ketika berada di posisi ini tadi kita menyusun skenario kalau seandainya 1 jam keluar lagi maka kita akan melakukan opsi buy. Nah, di sini memang tadi si 15 menit sempat keluar dari sini, keluar dan masuk lagi dan memang naik. Ini dia naik dan kembali turun lagi. Di sini tadi ada level buyer balance kalau kita lihat di sini. Sini buyer seller balance, maaf. Dan sekarang posisinya ini si 4 jam yang dari luar 8 jam itu kembali masuk. Nah, mungkin ini akan sideways terlebih dahulu. Sideways terlebih dahulu. Nah, ketika dia sideways, di sinilah kita bisa melihat peluang kita untuk melakukan sell. Sama seperti 1 jam tadi masuk. Ini juga masuk, ini tadi masuk kan. Berarti si 15 ini harus naik dulu ke atas untuk bisa membawa si 1 jam turun mengcross si 4. Jadi dia harus naik dulu baru turun. Gitu juga nanti untuk si 4 ini mengcross si 8. Kalau dia mau turun berarti ini si 15 ini naik dulu ke atas. Si 1 jam juga naik ke atas. Dan mereka turun secara bersama-sama. Kalau mau melakukan sell berarti si satu ini harus pindah ke atas ini, 15 juga harus pindah ke atas ini. Dan dengan catatan eh, eh, gelombang ini tidak melebihi high yang 4.302 kalau kita mau melakukan sell position. Nah, itu yang harus kita catat. Kita tidak boleh langsung ujuk-ujuk melihat posisi sekarang langsung melakukan sell position karena kalau kita melakukan itu kita sudah berjudi. Jadi kita tunggu dulu sama seperti 4 jam ini sama posisinya dengan yang si 1 jam tadi sebelum masuk ke artinya sudah masuk di sini berarti kalau melakukan sell position berarti si 1 jam ini pindah ke atas dulu, pindah ke atas, 15 jam pindah ke atas baru kita melakukan sell position. Nah, kenapa kita tidak boleh melakukan sell position saat ini? Ini masih belum pindah. Nah, siapa tahu ini menarik, siapa tahu ini harga tiba-tiba ke atas dan ini jarak ini masih jauh loh. Jadi ketika harga tiba-tiba lompat ke atas, si satunya pindah, memang juga pindah ke atas sempat, tapi setelah itu satunya keluar dari uppernya si 4 ya, kita pasti akan mengalami floating minus. Nah, itu cara kita untuk melihat pendekatan kapan kita buy dan sell.
Tapi setidaknya kita masih memegang informasi dari gelombang bahwa masing-masing dari level ini sedang mempertahankan posisinya si baik itu si gelombang aksi turun, dia masih berada di bawah ini, begitu juga di gelombang C ke C ke BX ya kita namanya C ke BX ini masih ada pengaruh gelombangnya ini ibunya yang warna biru artinya harga masih berada di bawah ini jadi masih berpeluang untuk turun. Gelombang ini juga BX ke C ini masih punya pengaruh selama level-level BSB dan SB-nya ini masih belum dilewati. Artinya kalau seandainya kita mau melakukan buy position nanti, artinya kita mau menunggu harga berada di area di bawah ini dengan melihat bahwa si 4, si 1 itu sudah crossing down di bawah ini. Artinya sudah ada susunan buy. Artinya dia dia memutar ke bawah ini seperti posisi ini, artinya 148 dan daily. Baru kita memikirkan untuk melakukan buy position. Nah, untuk saat ini posisinya masih berada di area sell, artinya kalau mau sell untuk mengambil posisi buy nanti di bawah ini, artinya kita tunggu dulu si 1 jam ini pindah ke atasnya si 4. Dan si 4 juga memasuki fase sideways, artinya sideways itu artinya satu cross 4 dan dia itu bergerak seperti ular begini, dia naik turun dia dalam range-nya si 4 jam. Nah, begitu cara kita melihat bagaimana masuk untuk buy dan sell di posisi BBMA-nya Pak Tua. Nah, eh, mungkin itu saja. Kalaupun seandainya kita mau lebih lama lagi menganalisa boleh, tapi eh, cukup saja sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi.